Baik, untuk perkuliahan hari ini, jadi topik kita adalah anamnesis ya. Anamnesis jadi pada keterampilan melakukan wawancara medis demikian ya. Jadi medical interview atau anamnesis dalam bahasa yang sering kita gunakan di bidang kedokteran itu adalah melakukan anamnesis. Dalam perkembangannya, keterampilan komunikasi mengalami suatu perkembangan dari waktu ke waktu dan dari periode ke periode, dalam artian banyak hal yang memberikan perubahan-perubahan dalam hal bagaimana kita mempelajari suatu analisis. Jadi pada dasarnya ada suatu ketidakpuasan dari pasien yang semakin besar dirasakan, semakin maju masyarakat itu, maka kebutuhan mereka terhadap suatu kepuasan di dalam pelayanan medis itu menjadi suatu tuntutan yang semakin meningkat. Sehingga dengan demikian, banyak penelitian, banyak data yang menyebutkan bahwa anamnesis yang dilakukan oleh dokter dan terhadap pasiennya itu terkadang tidak menggali atau tidak dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Jadi ada suatu perspektif yang berbeda sehingga pasien merasakan bahwa ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan tetapi tidak bisa ditangkap oleh dokter. Jadi banyak penelitian yang menyatakan tentang hal itu. Sehingga dengan demikian berusahalah dikembangkan model-model komunikasi yang bisa menjawab tentang kebutuhan dari pasien. Ya. Sehingga dengan demikian dengan adanya komunikasi yang baik, tentu kepuasan pasien akan meningkat yang akhirnya akan berakhir pada outcome yang lebih baik karena pasien menjadi lebih mengerti, kemudian lebih paham terhadap penyakitnya yang nantinya mengakibatkan adherence atau ketaatan pasien dalam melakukan terapi pengobatan lebih baik sehingga akhirnya outcome-nya pun akan menjadi lebih baik. Nah, untuk model-model komunikasi, ini saya tambahkan sedikit dari perkuliahan yang sebelumnya. Jadi ada model komunikasi itu berkembang dari tahun 50 sampai beberapa dekade terakhir ini ya. Jadi kita lihat bahwa ada modelnya Six Category Intervention Analysis, kemudian ada Pendleton, kemudian ada Patient-Centered Method, kemudian ada Calgary Cambridge, dan seterusnya. Dan ini pun terus berkembang. Yang mana pada intinya itu ada dua pendekatan yang sangat jauh berbeda dan merupakan kutub-kutub yang menempati bagaimana caranya kita melakukan konsultasi. Jadi yang pertama, misalkan Dirner dan Long menyatakan bahwa konsultasi yang berbasiskan pada pasien itu dilakukan oleh mereka-mereka yang dokter-dokter yang tidak otoriter ya, less authoritarian doctor. Jadi lebih bebas sifatnya dan mengencourage patient untuk explore their own feelings. Jadi memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan apa yang mereka alami. Nah, kemudian pendekatan ini lebih menekankan atau lebih tertarik pada aspek psikososial dari pasien. Dan yang digali pun adalah illness ya. Nanti coba dicari beda illness dengan disease. Nah, berbeda dengan dokter center interview, nah itu sangat paternalistik, dokter sebagai ahlinya dan pasien yang diharapkan untuk taat. Jadi kebalikan dari patient center. Kemudian ini adalah tadi counter interviewing style, jadi benar-benar bertujuan untuk menggali diagnosis dan seringkali mengabaikan illness daripada pasien. Nah, sehingga kemudian dengan perkembangan masyarakat, kemudian tuntutan
pelayanan yang lebih baik, tentu masyarakat ingin juga bahwa aspek illness mereka juga muncul dalam anamnesis, sehingga muncullah model disease illness model ya. Jadi ada sakit dan ada penyakit. Ya. Illness itu adalah perspektif pasien, sedangkan disease itulah perspektif medis. Sehingga di sini jelas dianjurkan bahwa selain kita mencari aspek disease, kita juga harus menggali aspek illness dari pasien. Ya. Jadi bagaimana pasien itu merasa dirinya memiliki penyakit. Sedangkan disease itu adalah bagaimana medis menilai apakah si pasien benar-benar sakit secara medis atau tidak. Nah, sehingga di sini akan ada diagnosis dari sisi disease dan ada understanding patient perspective dari sisi illness ya. Sehingga dengan demikian ini model yang sudah mulai mengadopsi aspek pasien dalam melakukan wawancara. Nah, kemudian kedua hal ini digabungkan dan masuklah ke explanation and planning ya. Nah, kemudian Cohen and Cole juga menyatakan bahwa dalam prosesnya itu dalam satu analisis ada beberapa fungsi yang dilakukan oleh dokter. Yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian membangun hubungan baik, dan mengedukasi. Jadi dari perkembangan ini kemudian muncullah apa yang kita gunakan sebagai panduan dalam melatih anamnesis di Universitas Udayana. Jadi kita menggunakan Calgary Cambridge Guidance ya. Jadi untuk medical interview. Jadi dalam Calgary Cambridge ini sudah mencakup prosesnya yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya, dan juga mencakup aspek illness dari pasien. Sehingga pendekatannya yang ditawarkan oleh Calgary Cambridge Records pada tahun 96 itu sudah mencakup apa yang diharapkan oleh pasien dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui atau mempelajari perkembangan yang cukup komprehensif ya. Nah, itu model yang nanti akan kita gunakan dalam pelatihan ataupun dalam clinical skill analisis di Fakultas Kedokteran Udayana. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang harus kita lakukan, maka kita harus tahu komponen-komponen dari communication skill ya. Jadi saya review sedikit dan dalam perkuliahan juga sering saya sampaikan. Nah, bahwa keterampilan komunikasi itu mencakup 3 komponen yang kita pisahkan, bisa kita sebut sebagai content skill, kemudian proses skill, dan perceptual skill. Jadi ada tiga komponen yang bisa kita lihat yang menentukan seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jadi yang pertama content skill itu adalah keterampilan untuk memilih bahan ya atau topik yang akan dikomunikasikan. Sedangkan proses skill itu adalah keterampilan untuk melakukan komunikasi. Sedangkan perceptual skill adalah kemampuan untuk mengambil sikap di dalam melakukan komunikasi. Ya, jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Nah, ketiga skills ini harus cukup dimiliki oleh seorang individu sebelum mereka melakukan analisis. Jadi mereka harus tahu apa yang dibicarakan, tahu bagaimana membicarakannya, dan tahu bagaimana sikap yang harus diambil dalam melakukan analisis itu, ya. Nah, pada basic clinical skills, konten itu kita tentukan konten yang sederhana, yang kita secara umum sudah paham, cukup paham ya. Sedangkan perceptual skill itu kita menggunakan sikap-sikap umum yang sering kita lakukan di masyarakat. Jadi yang kita pelajari di basic clinical skill nantinya adalah proses skill. Jadi tahapan-tahapan dan bagaimana cara kita untuk melakukan analisis ya.
Nah, ini adalah bagian dari Calgary Cambridge Observation Guide tentang proses yang akan adik-adik lakukan. Nah, ini cukup informatif, skema yang ada di sini. Jadi dalam Calgary Cambridge Guidance itu akan ada tahapan initiating the session, kemudian gathering information, yang nantinya dilanjutkan dengan physical exam ya dari keterampilan lain, kemudian lanjutkan dengan explanation and planning dan closing the session ya. Jadi ini adalah rangkaian sesi yang akan kita lakukan ketika kita menangani seorang pasien. Nah, di tengah-tengah melakukan aktivitas itu, kita juga melakukan proses yang disebut sebagai building relationship. Nah, di sini yang menarik. Jadi, ini adalah tahapan sekuensial, jadi urutan ya. Jadi kita nggak mungkin ini dibolak-balik, nggak mungkin. Tetapi ada tahapan lain yang menyertai pelaksanaan tahap ini ya. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, tahapan apa yang menyertai adalah yang pertama adalah building relationship. Kemudian tahap lainnya adalah providing structure. Jadi kedua hal ini harus terus dilakukan dari mengawali analisis sampai mengakhiri analisis. Ya, jadi ini sebagai gambaran besarnya. Jadi adik-adik harus memiliki pemahaman tentang sekuens apa yang akan dilakukan dan bagaimana urutannya dan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan tersebut. Jadi providing structure itu harus tetap dilakukan setiap tahap ini, kemudian building relationship juga harus tetap dilakukan di sepanjang tahap. Nanti untuk detailnya itu ada bagian akhir slide, bisa dibaca tentang bagaimana model urutan-urutan dan apa yang harus dikerjakan. Ya, jadi saya jelaskan tentang konsepnya secara umum terlebih dahulu. Nah, pada kondisi mengawali sesi wawancara, yang dilakukan adalah seperti halnya kita breaking the barrier, jadi memecah halangan yang ada di antara dokter dan pasien, atau dalam bahasa umumnya kita mencairkan suasana terlebih dahulu. Dan pada gathering information di sini ada dua hal, jadi ada biomedical perspective dari dokter ya, perspektif ya, kemudian patient perspektif. Jadi kedua-duanya harus terungkap di dalam proses pencarian informasi ini tahap kedua ya. Kemudian pada saat explanation and planning itu kita harus bisa memberikan correct type and amount of information. Supaya kita tidak berlebihan memberikannya dan memberikannya dalam jenis yang tepat. Contohnya akan berbeda kita menjelaskan penyakit misalkan kepada seorang yang bertugas di bidang kesehatan dengan kita menjelaskannya kepada masyarakat umum di luar bidang kesehatan. Itu type-nya berbeda. Nah, kemudian pada saat explanation and planning juga harus membantu recall and understanding dari pasien ya. Adding accurate recall and understanding. Samping itu juga harus ada kesamaan perspektif tentang apa yang dialami pasien, dan dalam pengambilan keputusan itu dilakukan bersama-sama, shared decision. Nah, pada basic clinical skills ini yang adik-adik lakukan adalah bagaimana melakukan setiap tahapan kecil ini ya, sub step. Bagaimana untuk preparation, bagaimana initial report dibangun, bagaimana identifying the research. Jadi yang kita pelajari dalam basic clinical skill adalah bagaimana melakukan setiap sub tahapan ini secara konsisten ya. Kenapa saya sebut secara konsisten? Sering saya ibaratkan melakukan latihan wawancara atau anamnesis itu seperti halnya adik-adik belajar naik sepeda ya. Jadi pada tahap awal setiap urutan ini harus dilakukan dengan katakanlah dengan ketat gitu ya. Nah, nanti dengan seiring dengan bertambahnya jam terbang dan sudah menjadi suatu otomatisasi, artinya sudah menjadi fasih, tentu langkah-langkah ini sudah secara otomatis akan adik-adik lakukan. Jadi seperti naik sepeda, jadi ada tahapan awal yang harus adik-adik taati, jadi misalkan menaikkan pedal, kemudian mengayuh dengan kaki kanan,
menaikkan kaki kiri, dan seterusnya sampai akhirnya terbiasa naik sepeda, semua improvisasi juga bisa dilakukan. Jadi sama seperti hal ya. Jadi itu yang diharapkan, jadi paham tentang apa yang harus dilakukan di basic clinical skill. Nah, inilah kemudian yang kita sebut sebagai patient-centered interview. Jadi content skill itu akan menentukan apa yang kita akan bahas, kita pikirkan. Proses skill itu bagaimana kita berkomunikasi, dan perseptual itu bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita rasakan dalam konteks penyakit pasien. Nah, proses spesifik yang dilakukan adalah content skill. Tadi sudah saya sampaikan, jadi topik yang dipakai untuk latihan di basic clinical skill adalah topik yang umum ya, yang sekiranya kita semua sudah paham. Kemudian yang kedua, perceptual skill. Jadi adik-adik harus membayangkan diri sebagai seorang dokter dengan behavior yang profesional ya, attitude-nya profesional dan memiliki empati kepada kondisi pasien. Proses skill barulah kemudian kita bagaimana menggali informasi dari pasien. Nah, ada yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan antara patient center dengan doctor center. Jadi ketika menghadapi pasien, adik-adik akan membutuhkan kerangka berpikir yang harus dipenuhi, yaitu Sacred Seven and Basic Four. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai kita terjebak dalam menanyakan hanya hal-hal tersebut, gitu ya. Seperti tadi di perkembangan model komunikasi, apabila kita terjebak dalam menanyakan hal-hal itu saja, berarti kita hanya terfokus pada aspek disease dan mengabaikan aspek illness dari pasien atau perspektif pasien terhadap penyakitnya. Sehingga yang harus perlu diingat untuk dihindari, ya. Jadi jangan sampai ada yang menjadi a talk-able checklist. Artinya hanya menanyakan Sacred Seven and Basic Four. Ya, kalau demikian, apa bedanya dengan kalian menyebarkan kuesioner kepada pasien yang menunggu, tinggal dicentang-centang-centang, kemudian ditulis assessment-nya dan tidak perlu melakukan komunikasi. Jadi bedanya hanya checklist yang berbicara, cuma bisa adik wakilkan dia berbicara checklist itu. Sehingga itu yang perlu dihindari ya. Jadi ada yang harus diingat untuk dihindari ya, selain yang diingat untuk dilakukan. Ada juga yang harus kita ingat untuk kita hindari. Sehingga dengan demikian hindarilah kita hanya menanyakan aspek-aspek medis dari keluhan pasien ya. Nah, itu bisa tercapai dengan melakukan tahapan wawancara dan menggunakan kalimat-kalimat yang tepat ya. Dan nanti bisa dilihat. Jadi bagaimana establish initial rapport, identify the reasons, ini masing-masing sub tahapan ini akan diberikan contoh-contoh kalimat yang nanti adik-adik kembangkan sendiri sehingga bisa dengan mudah mengalir dari awal sampai akhir dalam percakapan dengan pasien. Coba kita lihat, ini dari uraian tadi ya, dari Cambridge. Lanjutkan dengan bagian kedua yang berisikan tentang contoh-contoh kalimat. Nanti ini bisa dibaca, isinya sama dengan yang tadi. Ya. Jadi yang harus ada latih dalam basic clinical skill interview ini adalah bagaimana membangun suatu kalimat-kalimat secara personal yang adik-adik lakukan atau tempatkan di setiap tahap interview ya. Dan ini adalah keharusan yang mutlak dilakukan selama basic clinical skill. Contohnya saya berikan adalah misalkan pada initiation decision and gathering information, maka akan terdapat sub tahapan establish initial rapport dan identifying the reasons. Apa saja poin dari establish initial rapport? Di sini bisa dilihat yang bergaris yang tercetak tebal itu adalah tahapan yang harus adik lakukan. Harus melakukan greeting, harus clarifying your role, harus obtain patient's name, dan harus demonstrate interest and respect. Jadi itu cara mempelajari interview ya. Nanti cara ini ada diulangi di tahapan-tahapan yang lain ya. Jadi saya memberikan contoh tentang
bagaimana melatih di dalam disiplin skill. Jadi pada tahap initiation decision itu ada tahapan awal yang kita sebut sub-tahapan yang disebut sebagai establishing initial rapport. Apa yang harus dilakukan? Yaitu harus greet the patient, jadi harus clarifying your rule, kemudian harus obtain patient's name, dan harus demonstrate interest and respect. Jadi itu yang saya sebutkan sebagai tahapan baku yang harus dikerjakan di proses belajar basic clinical skill. Nah, jadi adik-adik harus bisa memiliki kalimat-kalimat sendiri how to greet the patient, ya. Bagaimana caranya menyapa pasien. Bisa dengan hello, bisa dengan hi, bisa dengan selamat pagi, bisa dengan ungkapan-ungkapan lain yang bertujuan untuk menyapa pasien. Dan ini harus adik-adik kembangkan sendiri, jadi tidak bisa hanya dibaca dan dimengerti. Jadi ingat, kita mempelajari aspek psikomotor. Jadi adik-adik harus membuat kalimat dan berlatih untuk mengucapkannya secara natural, ya. Jadi ingat, ini adalah tahapan sub-tahapan yang harus adik-adik penuhi kalimat-kalimatnya dan harus dilatih bagaimana mengucap. Ya, bisa dipahami ya. Jadi how to greet a patient dan bagaimana menjelaskan peranan adik dalam wawancara tersebut, apakah sebagai dokter nantinya, ataukah sebagai koas nantinya, ataukah sebagai mahasiswa semester 2 yang baru belajar analisis misalkan, ya dijelaskan. Jadi siapa nama Anda, kemudian apa peranan Anda, dan apa yang akan Anda lakukan dengan pasien. Itu role ya. Jadi semua menjadi jelas. Dan jangan lupa untuk menanyakan nama pasien, bagaimana cara memanggilnya, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah ungkapan verbal. Jadi di setiap sub tahapan juga akan terdapat ungkapan-ungkapan non-verbal. Jadi itu pun harus adik-adik pelajari. Dan di setiap sub tahapan sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan non-verbal expression ya. Contoh di sini adalah demonstrate interest and respect. Jadi kita harus mengatur posisi, kemudian postur yang baik, melakukan eye contact, kemudian cara duduknya juga yang tepat. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf sangat singkat, tapi saya yakin dengan pemahaman yang cukup, itu adik-adik bisa melanjutkan berlatih untuk melakukan proses belajar yang sama seperti yang tadi saya sampaikan di setiap tahapan-tahapan yang lain. Nah, sebagai contoh saya lanjutkan lagi satu tahap. Jadi misalkan ini identifying the reasons. Jadi harus melakukan opening question, harus melakukan non-verbal expression berupa listening skill, kemudian harus melakukan screening. Apa yang dimaksud dengan screening? Itu bisa dibaca. Dan harus melakukan agenda setting. Jadi tahu apa yang akan pasien alami di tahap berikutnya. Oke, ya. Nah, kemudian untuk gathering information akan terdapat sub tahapan lagi. Jadi di setiap sub tahapan akan ada hal yang harus adik-adik kerjakan. Jadi untuk exploration the problem, kita harus mulai dengan memberikan pasien bercerita, starting the patient off. Jadi bukan dokter yang memulai bertanya sejak kapan, di mana sakitnya, seberapa sakit, atau seperti second seven and basic four, tetapi kita memberikan pasien untuk menceritakan keluhannya. Ya. Nah, di saat pasien menceritakan keluhan inilah dokter mengidentifikasi informasi yang bisa diubah menjadi data untuk memenuhi second seven and basic four. Sehingga dengan demikian, kita memberikan pasien bercerita, kemudian dalam tanda kutip dokter memungut informasi yang diberikan oleh pasien, memasukkannya ke dalam kerangka diagnosis yang dibutuhkan oleh dokter, dan menyimpulkan penyakitnya seperti apa. Sekian ya. Jadi ini bisa dilanjutkan tentang apa kalimat-kalimatnya, kemudian apa yang harus dilakukan di setiap tahapan-tahapan tersebut. Nah, setelah adik-adik menyelesaikan semua tahapan ini, maka proses penilaian akan dilakukan seperti ini ya. Walaupun variasi sekarang sangat banyak atau beragam,
Tetapi model checklist ini menurut hemat saya bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mengingatkan tentang urutan dan struktur wawancara yang harus ada dilakukan. Jadi dalam prosesnya checklist ini bisa digunakan sebagai evidence. Walaupun di dalam ujian nanti checklist-nya akan menyangkut tentang konten maupun tentang afektif ya. Jadi ini bisa dipakai, nanti bisa dipakai sebagai acuan. Jadi apa saja yang tahapan yang harus ada dilakukan, itu ada di list ini, sehingga nanti bisa dibantu apakah saya sudah menyapa pasien, apakah saya sudah clarifying my role, apakah saya sudah obtain patient's name, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang wajib ada dilakukan dalam melakukan analisis. Sama, jadi yang tadi itu adalah untuk tahapan gathering information, sedangkan yang ini adalah pada tahapan explanation and planning. Karena secara bergaris besar ada dua proses besar yang dilakukan, jadi menggali informasi, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, dan melanjutkan dengan menjelaskan dan memberikan suatu alasan-alasan tentang kondisi yang dialami oleh pasien. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa kita diskusikan pada saat plenary. Jadi silakan dulu dipelajari tahapan-tahapannya, kemudian disampaikan model-model kalimatnya, dilatih, dan diucapkan sampai menjadi suatu kondisi yang otomatis. Setelah itu baru adik-adik belajar merangkai semua tahapan itu ya dengan menggunakan checklist yang tadi saya sampaikan pada slide akhir di bagian kedua ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa bertemu kembali pada saat plenary ya.